ceritakan tentang karir ayah menjadi dosen. Oke, terima kasih pada hari mengenai karir ayah jadi dosen. Yang pertama itu adalah kenapa ayah kok jadi dosen gitu. Karena ayah berangkat dari kekurangan ayah. Ya, kekurangan bahwa ayah ini dahulunya itu adalah semacam orang gagap, berbicara itu tidak lancar, dan ayah atau saya berusaha untuk menghilangkan itu, dan salah satunya adalah harus jadi dosen karena harus berbicara di depan umum, sehingga lama-lama mental saya terbiasa. Alhamdulillah sekarang sudah tidak bermasalah di bidang berbicara. Yang kedua adalah memang dalam di dosen ini kan kita mengembangkan ilmu ya, pertama kalau saya dari sisi agamanya, memang saya mengajar mata kuliah perpajakan. Saya tidak ingin juga mahasiswa kita yang dari beragama Islam semacam antipati di bidang perpajakan. Kemudian saya ingin mendudukkan bagaimana perpajakan itu secara Islam, jangan kalah kita dengan agama-agama non-muslim lainnya. Jadi itu lebih kurang yang di moto apa itu adalah, karena kita orang beragama Islam ya, kita harus mampu untuk bisa memajukan terutama mahasiswa. Dulunya saya pernah mengajar di Universitas Islam Riau, Universitas UIN ini. Memang salah satu motivasi saya itu adalah di bidang perpajakan itu ya, kenapa orang lain bisa masuk dan saya juga harus mampu di itu ya kan. Kemudian yang kedua, moto saya itu adalah karena saya di bidang ilmu, ilmu ini kalau kita beri bukan berkurang, malah bertambah bagi saya ilmunya. Jadi saya tidak akan pernah pelit dengan ilmu, dan apapun orang yang bertanya dengan saya di bidang ilmu saya jelaskan, walaupun itu free, saya beribadah itu saja ilmu yang apa. Kalau prinsip hidup ayah gimana? Ya itu tadi mengembangkan ilmu semaksimal mungkin, jangan kita kalah dengan bangsa-bangsa lain gitu. Itu aja sih kira-kira yang perlu kita inginkan ya kan. Apa rencana ayah ke depan itu dalam ayah mengajar untuk mahasiswa ya? Dan apalagi dengan metode sekarang mengajar dengan adanya kondisi pandemi ini ya, mahasiswa kita sudah berubah dunia dari dunia konvensional ke dunia IT ya. Bagaimanapun kita juga harus banyak mensosialisasikan IT itu bukan merupakan hambatan, tapi adalah jembatan untuk kita ke depannya. Banyak kali yang perlu di bidang IT-nya. Kalau kesulitan ayah dalam mengajarkan ke mahasiswanya ada nggak? Alhamdulillah di sini ayah rasanya dengan mahasiswa itu bukan ayah berbeda dengan prinsip dosen yang lalu. Saya mengajak mahasiswa ayah itu adalah sebagai teman untuk berdiskusi ya, tidak semacam menggurui ya, tidak menggurui, tapi ayah selalu mengajar mahasiswa ayah sebagai teman saja. Artinya sama-sama kita mengembangkan ilmu. Nanti si mahasiswa mengembangkan ilmu, nanti ayah akan pandu karena ayah kan lebih tua, lebih lama. Dan juga tidak selamanya ayah itu tahu ilmunya, karena dengan perkembangan IT itu mahasiswa banyak juga yang tahu, sehingga kita bisa saling isi mengisi lah di bidang ilmu gitu. Kalau tentang akhlak ya, kalau sikap mahasiswa kepada ayah tuh seperti apa? Dan memang itulah yang harus kita apakan ya. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak berakhlak ataupun tidak berbudi, itu tidak akan digunakan. Karena ilmu yang didapat di perguruan tinggi itu hanya 20% kok untuk pengembangan karir kita ya. 80% itu adalah
bagaimana kita cara berkomunikasi dengan stakeholder sehingga kita bisa diterima di community kita. Kalau misalnya dalam ayah berkuliah kan dalam ujian gitu mahasiswa itu, apakah kejujuran itu lebih utama ya? Kalau ayah di sini memang kejujuran itu penting, ya, kejujuran itu penting, tapi tetap ayah memberikan motivasi ke mahasiswa itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai saja, tapi betul-betul ilmunya didapat. Malah sekarang kalau ayah memberikan ujian itu bukan hanya dengan ujian tertulis saja, ayah lebih dengan video-video, ayah berikan soal nanti dia jawabkan dengan video. Ya. Islam sejak semula merupakan agama mementingkan akhlak yang baik. Demikian juga halnya ilmu. Fungsi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membentuk masyarakat muslim yang ideal. Akhlak mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam beragama Islam. Setiap aspek ajaran Islam selalu berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak. Apabila seseorang memegang teguh akhlak yang baik dalam hidupnya, maka ia akan selalu disenangi oleh siapapun, sehingga ia akan meraih kesuksesan dalam hidupnya. Dari analisis saya, Pak Azhari seorang dosen yang penuh semangat dan tidak pernah pelit dalam memberikan ilmu. Karena ilmu yang diberikan bukan berkurang, melainkan ilmu tersebut makin bertambah. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak mempunyai akhlak, itu tidak akan berguna dan dapat merugikan diri sendiri.